Ini kisah nyata ya. Dia ke masjid, pas masuk masjid mau sholat, tiba-tiba ada orang yang datang lari-lari mengatakan, ya fulan, pulanglah, sekitar rumahmu kebakaran. Langsung dia bilang, nggak mungkin rumah saya kebakaran. Loh, orang bawa informasi rumahnya kebakaran, malah dia bilang nggak mungkin kebakaran. Orang itu pun tinggalkan. Karena api makin besar, kembali lagi, ya fulan, pulanglah, rumahmu kebakaran. Dia jawab, nggak mungkin rumah saya kebakaran. Orang ini pergi lagi yang ketiga kali mengatakan, dia bilang, saya lihat api sudah lebih tinggi daripada rumah semuanya. Kau percaya nggak percaya rumah akan kebakaran? Dia bilang tidak, rumah saya tidak akan kebakaran. Oh, yang bawa berita penasaran tanya, kenapa kau begitu yakin? Dia bilang karena saya pada saat keluar membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan Nabi SAW menjamin orang yang baca ini dari tempat dia ucapkan itu dia akan kembali dalam kondisi selamat, apapun selamat di situ. Termasuk rumah saya tadi ucapkan depan rumah, berarti rumah saya tidak akan terbakar. Dia yakin dengan itu. Subhanallah, beberapa jam kemudian api reda, semua rumah orang terbakar kecuali rumah dia. Setiap keluar rumah jangan lupa doa Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Manfaatnya sangat luar biasa. Hadiah yang pertama, diberikan petunjuk dalam perjalanan. Kemanapun anda pergi selalu dapat petunjuk yang terbaik. Wa wuqita, diberikan perlindungan dari kecelakaan, dari keburukan, dari bahaya, dari godaan, aman. Wa kufita, diberikan kecukupan. Anda keluar untuk mencari rezeki, insya-Allah pulang sudah membawa kecukupan untuk keluarga. Yang keempat, syaitan tidak akan mendekati. Wa tanahha anhu syaitan. Syaitan akan bergeser. Dia tidak akan berani mendekati karena sudah baca doa ini. Terus yang kelima, datang syaitan lagi, ada satu syaitan baru datang mau goda kita. Apa kata syaitan yang ada di samping kita? Kamu tidak bisa napain orang ini. Rutinkan membaca doa ini setiap hari agar kamu terbebas dari musibah, penyakit, dan keburukan yang jelek. Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Kalau tidak ingin kecelakaan saat naik kendaraan, baca doa ini sebelum pergi. Ini merupakan salah satu doa yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua untuk membaca pada saat ketika kita bepergian, baik menaiki sepeda motor ataupun mobil serta kendaraan yang lainnya, bertujuan supaya kita selamat dan terhindar dari kecelakaan. Berikut adalah doanya, kalian harus baca sebelum berangkat sebanyak 3 kali. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maka atas izin Allah, kalian pasti selamat dan terhindar dari kecelakaan. Bahaya. Menurut seorang ahli ruqyah syar'iyah bernama Ustaz Muhammad Faizar, orang yang terkena sihir makanan akan mengalami gejala atau tanda-tanda di antaranya. 1. Perut kembung secara tiba-tiba dan ini tidak wajar. Yang kedua, mengalami susah buang air kecil maupun buang air besar secara berulang-ulang dan juga ini tidak wajar. Yang ketiga, sering berhalusinasi hingga bahkan mengalami ketakutan pada sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Yang keempat, mual hingga muntah hebat dan mendadak. Yang kelima, bagi pria akan mengalami impotensi apabila sihir makanan itu masuk ke dalam tubuh dalam waktu yang cukup lama. Yang keenam, bagi wanita akan mengganggu kesuburan hingga menyebabkannya susah untuk hamil. Dan yang ketujuh, akan mengalami lumpuh mendadak. Ini adalah efek yang paling parah. Nah, itulah teman-teman sekalian beberapa ciri atau tanda seorang telah terkena sihir makanan dan minuman. Tetapi perlu diingat, kita harus selalu husnudzon
dan menjauhi buruk sangka. Karena mungkin saja tanda-tanda yang kita alami tersebut bukan karena sihir makanan, melainkan karena memang kita mengalami penyakit medis yang terjadi secara tiba-tiba. Tetapi tidak ada salahnya untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap makanan dan minuman pemberian orang lain. Apalagi orang tersebut merupakan orang yang selama ini menaruh rasa iri dan dengki kepada kita. Kita hanya manusia biasa yang tidak bisa mendengar isi hati orang lain. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah berhati-hati dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apakah ada cara untuk mendeteksi apakah di dalam makanan dan minuman yang hendak kita makan itu ada sihirnya atau tidak? Lebih-lebih jika makanan tersebut adalah hasil pemberian orang yang mungkin kita curigai merupakan orang yang dengki kepada kita. Jawabannya bisa. Walaupun sangat sulit untuk dibuktikan secara ilmiah, tapi menurut keterangan seorang ahli spiritual, Ustadz Ujang Bustami, ada cara mudah dan islami untuk memastikan makanan dan minuman yang hendak kita makan aman dari pengaruh sihir makanan, yaitu bacalah basmalah Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 3 kali. Kemudian tariklah nafas panjang dan dalam, tahan nafas tersebut sambil membaca doa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu lafadznya Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Doa ini dibaca sebanyak 3 kali. Doa ini merupakan doa tolak musibah dan perlindungan diri dari keburukan termasuk sihir. Kemudian langkah terakhir, setelah membaca doa tersebut, celupkan jari tengah ke dalam makanan dan minuman yang akan dimakan. Jika makanan tersebut ada sihirnya, maka insya Allah sihir itu tidak akan bekerja. Atau ekstrimnya bisa dalam bentuk wadah makanan menjadi pecah, sehingga kita tidak akan memakannya. Sebaliknya, jika wadahnya tidak pecah, berarti makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Wallahu a'lam. Bila dihidangkan orang makanan, bila makan di tempat-tempat yang meragukan, ini bahaya makan di sini nih. Bisa ada racunnya, atau bisa diberi makan orang racun, atau bisa apa. Baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim ya hayyu ya qayyum. Makan.